Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah kasih kita, mantaplah iman kita, mantaplah pengharapan kita di dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Selamat pagi, kiranya di pagi hari ini kita terus tetap dalam kekuatan Tuhan dan 5 menit bersama dengan firman. Harapan dan doa saya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menerah hati dan pikiran kita di dalam nama Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami adalah milik-Mu dan kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Tema kita saat ini adalah Bapa Sang Pemilik kehidupan kita. Bapa Sang Pemilik kehidupan kita. Kita lihat dalam Yohanes 17 ayat yang ke-9, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Yang menjadi sorotan saya adalah bagian terakhir, bahwa mereka adalah milik-Mu. Jadi Sang Bapa atau Bapa Sang Pemilik kehidupan kita ini, kalau kita merujuk kepada dalam Keluaran 19 ayat 5 dan 6, di sana akan kita temukan bagaimana orang-orang yang menjadi milik kesayangan Allah itu. Dua hal yang harus dipegang oleh orang-orang yang menjadi kepunyaan Allah itu. Yang pertama dikatakan adalah taat pada firman Tuhan. Jadi taat terhadap firman Tuhan adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus, percaya kepada Bapa. Itu sebabnya Yesus katakan kita ini adalah miliknya, karena kita diyakini kita adalah orang-orang yang mau taat sebagaimana yang dikatakan oleh firman Allah. Jadi kehidupan kita harus taat terhadap Bapa Sang Pemilik kehidupan itu. Bapa yang akan menolong. Kalau kita lihat dalam pembacaan ini, maka kita akan lihat bagaimana Yesus mengatakan supaya Bapa menjaga, memelihara, melindungi, melakukan hal-hal yang luar biasa, terus mengasihi kita, dan lain sebagainya. Itulah bagi orang-orang yang taat terhadap Bapa Sang Pemilik kehidupan itu. Yang kedua adalah dikatakan di sana dengan jelas berpegang pada perjanjian. Jadi perjanjian Allah. Jadi kita harus berpegang pada perjanjian yang yaitu firman Allah. Itu harus kita pegang sebagai dasar kehidupan kita. Satu contoh, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan menginginkan sesama istri sesama. Ya, jangan menginginkan barang orang lain, bantu orang lain. Jangan menginginkannya, apalagi menginginkan istri orang lain. Bertobat. Itu sebabnya kita harus memegang perjanjian Allah supaya kita menjadi pelaku firman Allah. Nah, kalau itu kita lakukan, dikatakan oleh Tuhan, kita menjadi milik kesayangan Allah. Jadi kalau kita menjadi milik kesayangan Allah, itu sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang sangat hebat, karena Sang Pemilik kehidupan itu akan terus melakukan penopangan, perlindungan, dan apa-apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini, Dia akan supply dalam kehidupan kita. Dan kemudian kita menjadi kerajaan imam bagi Tuhan. Wow, jadi milik kesayangannya itu menjadi imam bagi kerajaan menjadi kerajaan imam bagi Tuhan. Kita tahu bagaimana betapa pentingnya para imam pada waktu itu untuk mempersembahkan, untuk berdoa syafaat, untuk memberkati, dan lain sebagainya. Lalu kemudian juga dikatakan
supaya menjadi bangsa yang kudus. Ingat, saya selalu katakan, kalau ada kudus berarti Bapa itu adalah kudus. Sebagaimana tertulis, hendaklah kamu kudus karena Dia adalah kudus. Jadi Bapa itu kudus, sehingga kepunyaannya itu juga harus kudus, supaya kita bisa menerima segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi ketitor itu akan terus melakukan. Ketitor itu adalah pemilik, ya. Ketitor itu akan terus akan menjaga sebagaimana orang tua menjaga anak-anaknya. Demikian Bapa yang tidak terbatas itu. Kalau manusia, Bapa manusia bisa terbatas, tapi Bapa di surga itu tidak akan terbatas untuk menolong kita, asal kita biarkan Bapa menjadi sang pemilik kehidupan kita mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati kami. Kami adalah milik-Mu dan Engkau adalah Bapa kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas tentunya dalam Yesus Kristus. Mantap, mantap, mantap. Mantap.